berunding, berdiskusi untuk menjadikan kegiatan-kegiatan lebih mensejahterakan masyarakat. Sekali lagi, ujung harapan saya dari pertemuan kita malam ini adalah datangnya investor-investor untuk bersama-sama kita membangun Bangka-Belitung. Kalau kita lihat angkanya masih banyak pertanian dan industri pengolahan. Kalau industri pengolahan ini agak lebar spektrumnya. Bahwa Bangka Barat itu, kalau saya bilang, gerbang emasnya atau jalur sutranya Sumatera ya, seperti ya. Untuk itu berdiri tidak akan berpanjang lebar karena kita butuh masukan dari Pak Ahok, kemudian Pak BPJ, Pak Rudi. Bangka Barat tidak bisa ngapa-ngapa tanpa mereka. Atas izin Allah, Tanjung Ular itu sudah jadi kenyataan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Dan kedalamannya pun menariknya. Ini kalau kita kelola terdalam di seluruh Indonesia. Pasirnya itu, tadi saya bisik-bisik sama Pak Chandra bahwa setelah main udara dia main ke laut karena di situ dari 30 meter ya, kedalaman itu sampai 80 meter itu isinya kuarsa dan lain-lainnya. Nah itu sistem bagaimana cara pengelolaan silakan. Tapi untuk menyambut kedatangan Pak Jokowi ini kita akan coba nanti untuk tes sandar 1000 gross ton ya, insya Allah mudah-mudahan itu berhasil. Ini kita butuh karena kita belum punya pengalaman termasuk di provinsi maupun Bangka-Belitung lah seluruhnya. Kita butuh investor yang bisa menangani kira gitu ya, bersama wakil datang ke sini untuk memastikan bahwa jangan sampai pelabuhan yang sudah kita terbangun itu menjadi tidak bermanfaat. Dana dana itu sebenarnya tidak salah seluruhnya di gubernur, apalagi hanya berusia 4 bulan gitu. 4 bulan dia bisa mengumpulkan kita semua di sini aja, bagi saya sudah luar biasa. Dan itu bukan karena dia orang Bangka Barat. Dana dana itu peran pentingnya itu ada di DPRD, ya, DPRD provinsi. Berarti anggota DPRD provinsi Dapil Bapak itu tidak bekerja Pak, tidak menyampaikan aspirasi Bapak di pas Banggar. Berarti nggak ngomong dulu Pak berarti. Contoh Bangka Selatan yang awalnya 0 diperjuangkan oleh salah satu saja oleh anggota DPRD Provinsi Dapil Bangka Selatan bisa naik. Kami sebenarnya Pak kalau mau bicara kecewa tentang dana dabah, waktu Porprov 2000 Porprov di Bangka Tengah itu dana dabahnya cash 50 miliar, kami 15 miliar Pak. Janjinya waktu saya masih anggota DPRD 75 miliar, tetapi dikarenakan kondisi COVID hanya 35 miliar. Ya sudah, nggak apa-apa kita terima aja. Kota ini yang harusnya diperjuangkan di pusat, sehingga kita Bangka-Belitung juga tidak ketinggalan di daerah-daerah lain. Advokasi anggaran di DPR RI maupun di DPD-nya. Saya ingin menyampaikan ke Pak Gubernur bahwa di Permentan, Pak, perusahaan kelapa sawit itu punya kewajiban 2 hektar 1 sapi, Pak. Di Perda Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung 10 hektar 1 sapi. Bangka Barat ada 43.000 hektar luasan perusahaan kelapa sawit. Artinya kalau kita ikut Perda Provinsi Bangka-Belitung saja 10 hektar 1 sapi, kita punya 4.300 lebih sapi yang bisa digelontorkan ke masyarakat. Dan itu merupakan kewajiban mereka, yaitu ekonomi produktif yang harus mereka lakukan di luar dana CSR. CSR beda lagi, kewajiban mereka untuk ekonomi produktif beda lagi. Bahwa keuntungan Bangka Barat itu adalah kedekatan kita dengan dengan Sumatera. Jaraknya paling dekat itu sekitar 19 km itu dari daerah Trabe. Kalau dari wilayah Mentonya itu sekitar 30 sampai 32 meter. Kemarin saya mengusulkan ke Pak Ahok, kita sambung pipa aja Pak. Selama ini supply minyak itu dari Tanjung Uban. Tanjung Uban aja sudah overload gitu. Kalau dia bisa masuk ke Bangka Barat, kita bisa supply Sumatera bagian selatan, Bangka, bahkan Belitung dan Kalimantan. Jauh lebih murah. Mengenai kedalaman pasir, memang kita punya pasir 30 sampai 80 meter. Kami sudah turunkan tim bor untuk melihat
apa potensi pasir di dalamnya. Potensi pasir di dalamnya 65 sampai 75 bahkan 95% itu ada silikannya. Sisanya nggak terbuang. Ada ilmenit, ada monasit, dan ada zirkon dan sebagainya, dan tidak ada yang terbuang. Artinya itulah yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kita punya pelabuhan terdalam di Indonesia. Kemudian jarak kita dari Bangka Barat ke Sumatera, ke Singapura ataupun ke Batam sekitar 400 lebih kilometer. Artinya nanti seandainya kapal-kapal yang ada di Sumatera itu, biasanya mereka taruh barang-barang mereka di Singapura baru diekspor lagi. Padahal kedalaman laut Singapura itu cuma 9 sampai 15 meter. Artinya super mother vessel tidak mungkin bisa masuk di sana. Dan kalau mereka melewati pelabuhan Tanjung Ular, mereka satu tanker mereka bolak-balik itu bisa memakan dana sekitar 600 juta satu tanker mereka. Kalau mereka berhenti di ada 10 tanker aja 6M Pak, mendingan mereka berhenti di Tanjung Ular. Artinya potensi pelabuhan Tanjung Ular itu tidak hanya supply untuk Bangka, tapi Sumatera bagian selatan. Produksi PT Timah itu kalau tidak salah saya paling terbesar adalah di Bangka Barat. Tapi bagi hasil kami 3-3, padahal produksi kami paling tinggi. Terus pelabuhannya ada di Bangka Barat, tapi kami kalah dengan Bangka Selatan, bahkan kalah dengan Pangkal Pinang. Jadi tapi kami tetap berada di Justru itu malam tadi itu kita adakan Pak Gubernur menginisiasi untuk mengadakan pertemuan bersama para pimpinan daerah, Bupati, Wali Kota, dan DPR RI, juga para pengusaha yang sukses di Jakarta. Kita menyatukan persepsi. Setiap kabupaten punya andalan apa dan apa masalah yang mesti diungkit. Contohnya kayak Bangka Barat, kita akan mulai dibangun pelabuhan, ya kan? Nah, pelabuhan apa saja yang perlu kita sharing dengan pusat, kemudian dengan provinsi, kemudian apa target-target yang harus kita penuhi. Banyaklah, intinya kita mencari solusi bagaimana agar kabupaten masing-masing itu bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kurang itu butuh kerjasama yang baik dan kita mengenai potensi di daerah kita tentunya.